berbincang dengan dua orang yang menjadi korban mafia tanah. Pertama adalah Pak Lutfi. Selamat malam Pak Lutfi. Boleh pegang mic-nya Pak Lutfi? Ini saya sedikit bacakan kronologisnya ya. Jadi Pak Lutfi ini mengaku dikriminalisasi begitu ya Pak ya. Padahal menempati tanah yang sudah menjadi warisan dari leluhurnya begitu Pak ya. Boleh dijelaskan secara rinci Pak, silahkan. Kalau yang menjelaskan jangan saya, Pak Umar aja deh Pak. Atau pengalaman terkait dengan... Iya, saya masuk ke sana berdasarkan surat dari Agraria yang menyatakan bahwa tempat itu milik orang tua saya. Tapi setelah saya masuk, saya dituduh menjadi tersangka memasuki pekarangan orang secara tidak sah. Saya pulang ke rumah orang tua saya dituduh memasuki pekarangan orang yang secara tidak sah. Itu aja. Tapi yang lebih jelas, yang lebih terang, yang mengurus urusan ini adalah Pak Umar. Boleh, sama Pak. Silakan Pak. Pak Lutfi silakan Pak. Pak Aldrino. Terima kasih. Jadi saya Aldrino, advokat yang menangani korban-korban praktik mafia tanah ini. Soal pecenongan ini, secara gamblang saya jelaskan, mereka adalah pemilik berdasarkan Ekendom Verponding tahun 1947. Kemudian Dinas Perumahan pada waktu itu pada tahun 93 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada rekan Yapto, kuasa hukum mereka pada waktu itu, dan dengan jelas menyatakan bahwa mereka adalah pemilik tanah di Pecenongan nomor 40. Nah, tanah ini disewa oleh PTPN. PTPN ini adalah yang mempunyai sertifikat awal. Punya sertifikat di bidang yang disewanya dari almarhum. Dia sewa tanah ini, rentang waktu sewa belum habis, terbit sertifikat atas nama dia. Bagaimana mungkin? Oke. Kemudian keluarga dari ahli waris ini menempati bidang tanah tersebut. Kemudian rekan-rekan Polda melakukan pemeriksaan, penyelidikan, sampai penyidikan. Pakai dipasang pelang nama, entah apa tujuannya, entah apa dasar hukumnya di situ. Ini lagi dalam penyidikan. Oke. Kemudian diterbitkan SP3. Sudah diadakan gelar perkara. Kami juga hadir pada waktu itu dan kesepakatannya adalah ini adalah perkara perdata. Pada waktu pertemuan menjelang gelar. Begitu keluar SP3, bunyinya tidak seperti itu, tidak cukup bukti. Saya waktu itu sebagai advokat sudah menduga bakal ada kenakalan lagi kan. Nah, yang lebih miris lagi, rentang waktu SP3 belum terbit atas laporan tahun 2015, masuk lagi laporan baru dengan pasal yang sama, objek yang sama. Kemudian 2015, laporan tahun 2015 dihentikan di SP3. Tapi bunyinya nggak sesuai dengan yang disepakati kan. Ya, dia bilang bahwa ini tidak cukup bukti. Wah, saya sudah duga pada waktu itu ini bakal ada permainan ini kan. Sudah. Kemudian masuk laporan baru, SP3-nya keluar, diproses lagi yang tahun 2017. Akhirnya jadi tersangka klien saya. Lah, kan dalam hukum pidana ini kan kebenaran hakiki, materi warhead, bukan kebenaran formal kan. Jadi kan nggak bisa dia hanya dengan putusan yang sudah inkrah, kemudian bisa diterapkan memasuki pekarangan. Seharusnya kepolisian profesional demikian. Berdasarkan asas saja maksud saya kan. Kalau materi warhead kan apa yang sebenarnya terjadi, bukan kebenaran formal kan. Itu yang terjadi di kasus Pecenongan ini. Baik, saat ini posisi kasusnya sendiri sampai di tahap apa? Pada saat ini masih dalam penyidikan. Jadi klien saya ini dinyatakan sebagai tersangka, ditersangkakan, kemudian diadakan gelar perkara di Biro Wasidik. Saya juga dihadiri semua, dan kemudian dimunculkanlah satu rekomendasi dari Biro Wasidik bahwa Polda Metro Jaya harus membuat perkara ini jadi lengkap, melimpahkan ini ke pengadilan dalam waktu 1 bulan terhitung dari rekomendasi dari Biro Wasidik.
Dan yang saya ceritakan itu sudah lewat 6 bulan atau 7 bulan yang lewat. Sampai sekarang nasib klien saya terkatung-katung, dia mati enggak, hidup enggak juga kan, tersangka kan. Tapi klien tetap menguasai lapangan. Baik. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pertama sedikit Pak, terima kasih. Itu emang tanah dan bangunan milik keluarga kami Pak. Hanya pernah disewakan kepada PTP 11. Sekarang bagaimana mungkin perkebunan 11 penyewa kepada pihak keluarga kami kok tiba-tiba mempunyai sertifikat? Dasarnya dari mana? Satu itu Pak. Yang kedua, dari semenjak awal sampai saat ini kami tidak pernah menjual bangunan dan tanah tersebut. Yang ketiga Pak, saya pernah dilaporkan kepada kepolisian bahwa saya memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik yang sah. Saya diperiksa di BAP di kepolisian. Setelah di BAP, karena mungkin saya nggak cukup bukti dan saya punya data yang otentik dan jelas semua, keluar SP3. Setelah itu berlanjut, paman saya ini sebagai ahli waris Pak Lutfi dilaporkan juga dengan pasal yang sama, penyidik yang sama, dan menjadi tersangka. Saya di sini hanya butuh keadilan Pak, karena untuk membela hak keluarga kami Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Pak Lutfi, terkait dengan tadi butuh keadilan gitu, ada yang ingin disampaikan ke Presiden Jokowi, karena video ini tentu saja akan menjadi rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Silakan Pak. Ya saya berharap pengadilan di jalan yang benar gitu aja Pak. Jangan berpihak kepada seseorang atau yang mana. Kalau memang dia salah, katakan salah. Kalau saya salah, katakan saya salah. Saya siap. Apapun yang terjadi, saya siap karena tanah itu adalah hak orang tua saya. Jadi saya berhak untuk melindungi hak orang tua saya. Itu aja. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Lutfi dan keluarganya yang tengah berjuang untuk memiliki haknya. Kita bergeser ke sebelah kiri. Selamat malam, Bu Elsa, Mbak Anita yang ini ya. Boleh siapa? Ini yang akan cerita, Mbak Anita langsung atau Bu Elsa? Oke, Mbak Anita, mic-nya silahkan dicek dulu. Asalnya boleh diceritakan asalnya dari mana, terus kemudian kasus apa yang sedang dihadapi. Selamat malam, nama saya Anita, asal saya dari Balikpapan, Pak. Jadi, anak dari Pak Laparintah. Kami memiliki sebidang tanah, Pak, yang terletak di Jalan Sarifudin Yos, yang dulu lebih dikenal Sepinggan Baru. Bahwasanya kami tidak pernah meninggalkan tanah tersebut dari tahun 1979 sampai saat ini dan dipelihara terus-menerus, Pak. Di tahun 2015 kami didatangi segerombolan orang yang menyatakan bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat atas nama Haji Tolu. Dan pada tahun itu juga kita berinisiatif buat melaporkan ke Polda Balikpapan, Pak. Dan di situ kasus kami dihentikan dengan alasan itu termasuk kasus perdata. Dan waktu itu di tahun yang sama kita juga mendatangi Haji Tolu. Dan menurut keterangan beliau, dia tidak tahu tanah tersebut berada di mana, letaknya di mana, dan beliau hanya dipinjam namanya saja. Dan setelah kalau kasusnya selesai, dia akan diiming-imingi mau dinaikkan haji, Pak, sama yang pinjam nama itu. Jadi di tahun 2017 orang tua saya juga dilaporkan dengan kasus yang sama dan dijadikan tersangka, Pak, di Polda Kaltim, ditangkap di Polda. Setelah orang tua saya berada di tahanan, itu beberapa kali dinegosiasi, Pak, dari pihak Polda, dari per meternya dimintain 350, 450 sampai 550. Tapi orang tua saya tidak pernah mau, Pak. Dan diancam kalau tidak mau bernegosiasi tetap akan diperpanjang tahanannya. Jadi pengacara kami menaikkan pra peradilan, Pak, di Pengadilan Balikpapan dengan perma 1. Oh ya pokoknya dia ngacut sama itu, Pak.
Jadi orang tua saya itu bebas, Pak. Bebas. Jadi Polda harus mengembalikan nama baik orang tua saya. Dan ya, seandainya laporan kami, Pak, di kepolisian ditindaklanjuti mengenai pemalsuan data fisik, mungkin kita tidak seperti ini, Pak. Di perkara kami dari Pengadilan Balikpapan kita kalah, di Pengadilan Tinggi alhamdulillah kita menang, dan di Pengadilan Jakarta kita kalah, di PK kita kalah, Pak. Dan insya Allah kita akan mengajukan PK kedua dengan pengacara Ibu Elsa Sarip. Baik, Bu Elsa ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih. Sebetulnya begini, tadi kan kita masalah bicara adanya mafia peradilan, mafia tanah segala rupa. Kita sudah lupa bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ada undang-undang pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia melawan kolonial, melawan penjajahan, melawan tuan-tuan tanah. Itu mesti dicatat sebagai di garis bawahi ya. Dan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria diamanatkan harus membuat undang-undang, diamanatkan 44 undang-undang. Dari tahun 1960 sampai detik ini, satu undang-undang pun tidak pernah dibuat. Disitulah kemudian sudah tidak pernah dibuat, ada satu undang-undang yang saya baca, rencana undang-undang hak-hak tanah. Dan saya sudah baca dan kita ada hearing beberapa kali saya hadir. Tapi akhirnya di-downkan, tidak diterbitkan. Kenapa? Karena membuat leluasa para pejabat, para hakim, para BPN itu bermain karena nggak ada aturan mainnya yang benar. Dan kemudian yang paling salah yang sampai sekarang kita tutup mata, tutup telinga semuanya, tutup otak kita juga adalah bahwa undang-undang buku kedua ini di dalam pertanahan itu basicnya BW ya, undang-undang buku kedua tuh BW dengan itu hukum materialnya, dengan hukum formalnya adalah HIR. Basicnya adalah hukum barat, dasarnya juga hukum vertikal. Nah kemudian kita membuat sudah undang-undang pokok agraria. Basicnya hukum adat, dan hukum adat itu adalah terang dan tunai. Berbeda sekali dengan hukum barat. Dan kita juga tahu register ya, tadi Bang Rufinus bilang tanah-tanah kita baru sekitar 30% atau 40% baru diregister. Nah, bagaimana caranya dulu bangsa Belanda merampok tanah-tanah Indonesia? Dengan cara mereka banyak yang buta huruf. Sampai sekarang juga Pak Laparinta ini masih buta huruf. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka, dan juga aturan hukum kita memberikan peluang itu. Jadi kalau kita tidak memperbaiki dari basic itu, sampai kapanpun, sampai kiamat tidak akan bisa kita selesaikan. Kemudian disitulah bagaimana orang bangsa Belanda jika ada sengketa tanah, mau nggak mau kita mempertahankan tanah itu, orang Indonesia itu datang ke pengadilan, berarti dia menundukkan diri pada pengadilan dan dia harus mengikuti putusan pengadilan. Sedangkan di dalam hukum adat kita pada zaman dulu pun, karena hukum adat mana ada surat tanah, enggak ada, masih banyak yang belum diregister. Kan itu memang register itu pengukuran itu adalah suatu biaya yang mahal. Karena itu kan banyak perona yang gratisan gitu ya. Tapi kan nggak semua yang akan dapat itu. Kemudian jika di dalam hukum acara HIR mengatakan
Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah kita kan tahu ini tanah kita, udah leluhur kita bertahun-tahun kita kuasai. Dan semua tetangga-tetangga tahu bahwa itu tanahnya Pak Laparinta lah. Nah, tapi begitu dia masuk pengadilan, hakimnya nanya, mana suratmu? Kan nggak ada. Dan kan itu harusnya, prosesnya harus secara hukum material, secara kebenaran material. Tetapi hukum acara kita itu pembuktian adalah hukuman formal. Hukum formal itu yaitu apakah hakim tidak bertanggung jawab sewaktu ada pembuktian, apakah surat itu asli benar atau asli tapi palsu. Pokoknya yang penting bagi hakim, begitu ada surat, ada yang asli, ada yang kopi, dia cuma tulis SDA. Jadi sesuai dengan asli, padahal aslinya nih rekayasa. Itulah yang menyebabkan mengapa orang-orang seperti ini dikalahkan di pengadilan. Dan para hakim-hakim ini sudah seperti Wonder Woman atau Wonder Man. Semua kasus dari korupsi, kasus maling, kasus narkoba, dia pegang semua. Padahal hukum tanah ini adalah spesifik sekali dan harus benar-benar mempunyai keahlian yang benar oleh hakim. Dan saya memperjuangkan ini pengadilan tanah. Pada zaman Pak SBY bantu saya di mana dibentuk tim pembentuk pengadilan tanah. Yang mana hukum acaranya dibuat tersendiri. Dan BPN itu harus duduk di pengadilan membuat terbuka buku tanahnya. Karena apa? Kita ngemis-ngemis, iya tolong dong. Terus mereka nggak ada mau jadi saksi. Lurahnya nggak mau jadi saksi. Karena sudah dibayar bos-bos gede. Nah di situ sehingga nanti di pengadilan tanah yang saya buat ini sudah ada kewajiban BPN, lurah, camat, nggak perlu kita keluar duit lagi. Hakim itu punya kewajiban, dapat memerintahkan hadir di pengadilan untuk memberikan buku tanah, warka tanah semuanya. Karena buku-buku tanah di lurah, camat itu ada kadang dihilangkan juga. Disitulah bermainnya mafia-mafia ini. Dan juga karena hakim ini, karena kita masih hukum acaranya formal dari HIR, jadi nggak ada rasa kebersalahan dia. Karena nggak hukumnya tidak mengatur itu. Jadi kalau hukum nggak mengatur, jadi hakim itu tetap bersewenang-wenang untuk itu. Pada waktu pengajuan di Komisi 2 pertama, zamannya Pak, waktu itu wakil ketuanya dipimpin oleh Jenderal Waris. Saya yang hadir di situ dengan semua diundang para stakeholder dari pertanahan. Membuat saya sangat kecewa. Ternyata para hakim tidak setuju dengan pengadilan tanah. Tidak setuju. Kemudian saya nggak putus asa, walaupun sedih ya saya. Karena bertahun-tahun saya melakukan riset soal ini. Dan bukan satu negara aja, beberapa negara saya sebagai perbandingan hukum. Kemudian saya ajukan lagi, dipimpin oleh Komisi 2 di zamannya Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi yang saya hormati. Itu dipimpin oleh Bapak yang terhormat Bapak Sudarto di Komisi 2 dengan Pak Patria, Ariza Patria ya yang sekarang Wagub, dan beberapa Komisi 2 juga Bang Rufinus juga hadir. Di situ saya sendirian, saya bilang aduh apakah saya bisa memperjuangkan atau tidak. Di situ sudah ada hakim-hakim semua. Terus kemudian ada Profesor Asep Warlan dari Bandung. Saya juga nggak tahu nih apakah Prof ini membantu saya atau dia mengerti ide saya membuat pengadilan tanah untuk rakyat-rakyat, untuk kemudahan rakyat dan untuk kebenaran material. Alhamdulillah ternyata Profesor Asep ini luar biasa, sudah pernah baca buku saya dan mendukung saya. Kemudian saya disuruh bicara
ada hakim di sana. Saya bilang, bapak-bapak hakim yang terhormat dari Mahkamah Agung, jika bapak-bapak tidak mau menolak pengadilan tanah di mana bapak mengatakan nggak perlu pengadilan tanah, kita udah punya kamar-kamar. Kamar apaan? Gue bilang. Saya bilang nggak bisa, itu memang harus hakimnya harus ahli spesial tanah, dan untuk daerah-daerah tertentu harus ada masukan dari stakeholder, dari ketua-ketua adat. Karena kan seperti di Sumatera Utara, di Minangkabau, di Bali, di Papua itu ada spesial tentang hukum adat yang berbeda dengan hukum nasional. Nah itu yang saya bilang memang harus begitu, karena kita Undang-Undang Pokok Agraria itu basicnya adalah hukum adat. Jadi kita jangan lip service. Nah karena saya bilang ini, kalau bapak-bapak melakukan itu, kok bapak itu sama seperti penjajah tanah ya, penjajah kolonial, merebut tanah Indonesia, di mana kita memperjuangkan ini dengan berdarah-darah, dengan nyawa pahlawan. Karena dia malu, dia bilang kita bukannya tidak setuju. Yang kita tidak setuju adalah pembentukan pengadilan tanah itu ada hakim ad hoc. Saya bilang, Bapak, siapa yang mau minta hakim ad hoc? Pengadilan saya adalah pengadilan khusus tanah. Berarti pengadilan di bawah peradilan umum, sama seperti peradilan KPK, pengadilan niaga, tetap di sana. Tapi hakimnya mesti punya keahlian khusus, bisa dosen pertanahan maksudnya ya, bisa jaksa, bisa polisi, dan hakim itu mesti sekolah khusus tanah, dan juga daerah-daerah tertentu dia juga harus tahu. Nah itu akan memberikan suatu kesejahteraan, suatu pembelaan terhadap dan membantu penguasaan terhadap tanah milik rakyat. Jadi nggak bisa masalah duit. Nah sekarang dia nggak merasa bersalah karena hukumnya nggak ada. Dia dapat duit, dia bilang dia tinggal jawab aja. Padahal benar-benar hitam dan putih, dia tinggal jawab aja. Hukumnya begini. Saya lapor berapa kali ke KY. Soal misalnya eksekusi tanah udah tingkat pertama, kedua, ketiga udah menang. Bisa-bisanya udah unmanning 3 kali, bisa-bisanya perkara itu dinyatakan tidak bisa dieksekusi. Alasannya apa? Ini sebagai contoh ya, permainan-permainan pengadilannya. Sebagai misalnya yang saya gugat ABCDE. ABCDE dalam putusan itu dari tingkat pertama, banding, kasasi, itu kalah semua ABCDE. Kemudian kok unmanning bisa 3 kali di PN Jogja ini? 3 kali unmanning tidak mau dieksekusi. Saya terus terang aja, karena ini udah terbuka umum, saya melawan Sidong Muncul, jamu Sidong Muncul, dan dia menggunakan sosialnya operasi katarak jadi suatu seolah-olah dia orang baik. Kemudian, dan ini saya ekstra prajurit loh yang saya bantu. Kemudian dia, saya bilang apa alasannya, ini disembunyi-sembunyiin deh, sudah kejar-kejaran kayak detektif saya tuh. Hakim yang pertama ketuanya ganti, jadi yang wakil menjadi itu. Apa dia jawabnya? Tidak bisa dieksekusi karena ada putusan inkrah yang lain. Putusan inkrahnya apa? Ternyata ini kan ABCD. Ternyata si A menggugat si B dengan putusan verset. Gila nggak sih? Dan saya lapor sampai capek, lapor ke KY, lapor ke MA, ketua, lapor ke segala rupa yang pengawas mau santai. Cuman belum sampai ke Tuhan aja. Ya, hasilnya apa? Tidak ada. Dan saya paling nggak suka sama jawaban KY yang mengatakan bahwa ini bukan saya punya kewenangan. Itu karena saya tidak bisa membuktikan ada permainan uang. Lah namanya maling, siapa yang bisa membuktikan itu? Tapi kan dia bisa lihat bahwa ini create dan ini pidana.
Mana bisa putusan saya sampai Mahkamah Agung sudah unbinding 3 kali, tiba-tiba ditunda dengan karena ini putusan verset. Nah, kembali kepada kasus ini, kenapa saya begitu gigih ingin membantu Bapak ini? Bapak ini udah diperdaya, buta huruf. Dia membuka hutan, tapi hutan non produksi ya, bukan hutan lindung ya, hutan non produksi keluarganya. Dia sampai sekarang dia bercocok tanam dan segala. Tiba-tiba nyemplung terbit sertifikat. Karena ini kan memang tanah garap ya, anggaplah tanah negara. Tetapi tetap kalau mau menerbitkan sertifikat, jangan bikin pengumuman di BPN sendiri, siapa yang baca? Harus datang ke lapangan. Ingat sekali lagi saya garis bawahi bahwa tanah Indonesia adalah kebenaran material, bukan kebenaran formal. Gitu. Jadi BPN harus datang ke lapangan, ngukur di lapangan siapa sih pemiliknya. Ini kan pasti mereka tahu. Tiba-tiba diam-diam muncullah sertifikat dan mereka nggak tahu mungkin waktu tingkat pertama gimana, tingkat kedua hakimnya bagus jadinya menang, di MA kasasi sampai PK kalah. Tapi saya bilang banyak novum yang memang saya bisa itu. Dan saya berpegang kepada dasar hukum adalah putusan MK dan di mana ada novum baik perdata maupun pidana kita bisa PK kedua. Itu yang saya akan ajukan secara hukum. Dan SEMA mengatakan nggak bisa mengajukan PK khusus perdata ya, kalau pidana boleh. Itu harus ada putusan bertentangan satu dengan lah, putus perkaranya cuma satu, apa yang mau ditentangkan? Itu hal-hal yang saya bilang mana yang lebih tinggi, putusan PK atau SEMA? Tentunya PK, karena putusan MK adalah sama dengan undang-undang. Jadi saya bilang mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan orang kecil ini dan peradilan bisa ditegakkan. Pengadilan tanah khusus tanah adalah satu solusi di dalam kita adalah hukum acara yang menggantikan hukum HIR yang satu jiwa dengan undang-undang pokok agraria. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada Pak Lutfi untuk menyampaikan unek-uneknya kepada Presiden Jokowi. Saya juga ingin memberikan kesempatan yang sama kepada Mbak Anita atau kalau bisa Bapak. Harapan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus yang dialami. Silakan Bapak. Silakan. Baik. Yang pertama, kami memohon untuk dapat segera membatalkan sertifikat dan data fisik yang tidak benar dan diduga palsu tersebut, Pak. Dan kami mohon untuk perlindungan karena selama ini kita sering sekali diintimidasi di lapangan, Pak. Didatangin preman-preman, ya kita tidak tahu itu dari mana. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk keluarga Bu Anita dan Bapak yang sedang memperjuangkan haknya.